Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu ada di dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya Haura Salsabila, NPM 1921031107 dari kelas C, jurusan Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata pelajaran sosiologi dengan materi interaksi sosial dengan kesetaraan paket C. Kelas 10. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Lulu Yuliani MPD. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih hari ini kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial ini berasal dari kata inter dan action. Yang dimana interaksi ini mengakibatkan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Interaksi ini adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Hal ini terjadi dalam rangka manusia memenuhi beragam kebutuhannya, baik itu kebutuhan kerja, kebutuhan makanan, bahkan kebutuhan eksistensi dirinya sendiri. Demikianlah dapat dikatakan bahwa interaksi merupakan suatu proses fundamental di dalam kehidupan masyarakat, dan interaksi ini tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu manusia harus menciptakan interaksi yang baik sesama manusia yang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis interaksi. Di sini ada 3 jenis interaksi. Saya akan memberikan contoh satu persatu contohnya. Yang pertama ada individu dengan individu. Yang kedua yaitu ada individu dengan kelompok. Yang ketiga ada kelompok dengan kelompok. Oke, baik. Saya akan memberikan contoh dari ketiga tersebut. Di sini saya akan memberikan satu persatu contohnya. Di sini ada seorang anak yang sedang diberikan tugas oleh sekolahnya, oleh gurunya untuk mengerjakan di rumah. Dan di sini ada seorang ibu yang sedang membantu dan membimbing anaknya untuk mengerjakan tugas rumahnya. Di sini si ibu mengarahkan anaknya untuk tetap belajar dan mengerjakan tugas dengan baik dan juga benar. Yang kedua yaitu saya akan memberikan contoh dari individu dengan kelompok. Di sini teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Di sini ada seorang guru dan juga murid. Di sini guru sebagai komunikator dan murid sebagai komunikan. Di sini guru sebagai penyampai materi atau informasi, sedangkan siswa itu yang menerima materi atau informasi. Di sini di kelas ini akan terjadi sebuah interaksi antara individu dengan kelompok. Kenapa disebut individu dengan kelompok? Karena di sini yang menyampaikan materinya hanya satu orang, hanya guru saja. Sedangkan yang menerima materinya lebih dari satu orang, yaitu siswa. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ada kelompok dengan kelompok. Oke, contohnya di sini kita lihat gambar tersebut. Ada seorang pembisnis A dengan pembisnis B sedang bekerja sama untuk membangun bisnis bersama, dan di sana akan terjadi sebuah interaksi yang bertujuan
untuk mencapai tujuan bersama dan untuk bekerja sama. Di sini terlihat ada pembisnis A dan pembisnis B. Kenapa disebut interaksi kelompok dengan kelompok? Karena yang berinteraksi ini lebih dari satu orang. Maka jika interaksi ini lebih dari satu orang, maka disebutkan interaksi kelompok antara kelompok. Oke, di sini kita lihat nih ada gambar. Kita amati terlebih dahulu. Di sini ada 3 orang anak yang sedang mengerjakan tugasnya, di mana anak yang di tengah ini cukup memahami apa yang dimaksud dari tugas tersebut. Maka dari itu, teman yang di tengah ini harus memberikan informasi kepada kedua teman tersebut, di mana di sini akan terjadi sebuah interaksi individu dengan kelompok, di mana anak yang di tengah ini mempunyai materi yang lebih dari anak-anak yang kedua itu dan mempunyai informasi lebih mengenai tugas tersebut. Maka dari itu, teman yang di tengah tersebut harus memberikan pemahaman kepada dua temannya tersebut. Maka dari itu, di sana akan terjadi sebuah interaksi individu dengan kelompok. Baik, jelas ya? Oke, itu hanya sekedar contoh. Oke, yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri interaksi sosial, yaitu ada 3. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Yang kedua, yaitu adanya komunikasi menggunakan simbol. Yang ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai di dalam interaksi tersebut. Baik, di sini kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, yaitu ada jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Ya, jelas ya, di dalam interaksi kita tidak bisa berinteraksi sendiri. Kita harus melibatkan 2 orang atau lebih banyak manusia. Karena di dalam interaksi sosial ini membutuhkan aksi dan reaksi, di mana antara 2 orang tersebut akan mengakibatkan timbal balik. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol, di mana simbol yang paling umum yaitu menggunakan bahasa, yaitu di mana kita di dalam interaksi tersebut kita harus menggunakan bahasa yang baik dan juga benar agar interaksi tersebut mampu dipahami oleh orang lain dan interaksi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan juga baik. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai. Jelas, di sini kita berinteraksi harus mempunyai tujuan yang jelas, di mana interaksi tersebut apakah bertujuan untuk bekerja sama atau bahkan kepada pertentangan. Disinilah kita harus menentukan interaksi tersebut agar kita tidak terjerumus kepada yang salah, agar interaksi ini dapat mengakibatkan yang baik kepada kita juga orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada interaksi didasari oleh 2 faktor, yaitu ada faktor simpati dan juga empati. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu simpati dan empati. Simpati adalah proses di mana seseorang merasakan tertarik pada pihak lain. Pada dasarnya, simpati adalah dorongan dari manusia untuk melakukan interaksi dengan orang lain karena merasakan tertarik dengan orang tersebut, sehingga simpati dapat berfungsi menguatkan komunikasi menjadi sangat efektif dan juga baik. Yang kedua yaitu ada empati. Apa itu empati? Empati adalah ketertarikan kepada pihak lain yang diikuti pengaruh terhadap kejiwaan dan fisik seseorang. Di mana empati ini adalah kemampuan merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan keadaan orang lain dan merasakan situasi yang sedang dialami oleh orang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu ada 2 bentuk. Yang pertama ada proses asosiatif dan yang kedua ada proses disosiatif. Apa itu proses asosiatif? Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama, di mana proses asosiatif ini suatu usaha bersama antara
orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang bersama. Oke, yang kedua yaitu ada proses disosiatif, di mana proses ini merupakan bentuk interaksi sosial yang menghasilkan sebuah perpecahan. Tentu berbeda dengan proses asosiatif. Tadi proses asosiatif yaitu menghasilkan kerjasama, sedangkan proses disosiatif lebih menghasilkan sebuah perpecahan, di mana proses disosiatif ini dapat terjadi karena adanya persaingan yang dilakukan oleh individu baik juga kelompok yang bersaingan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau juga kelompoknya. Oke, jelas ya? Oke, mungkin seperti itu pembelajaran hari ini. Baik, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang telah dipelajari hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu interaksi sosial ini mempunyai hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Dan interaksi ini suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.